Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya mengenai aplikasi dari barisan geometri. Di mana aplikasi yang pertama itu mengenai bunga majemuk. Di SMP kalian sudah pernah belajar ya mengenai bunga tunggal. Nah, kini kita akan mempelajari tentang bunga majemuk. Nah, konsep bunga majemuk ini sendiri bisa kalian lihat ya pada saat menabung di bank, kemudian investasi atau penanaman modal. Itu menggunakan konsep bunga majemuk. Nah, sebelum kita ke bagaimana sih cara menentukan bunga majemuk, penggunaan bunga majemuk ini dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dulu ilustrasinya. Misal nih, misal kita punya uang awal kita itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu kita sebut sebagai tabungan awal ya, tabungan awal. Kita punya uang 1 juta rupiah. Kemudian pada saat menabung, bank tersebut itu memberlakukan yang namanya bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Nah, apabila kita mau mencari berapa sih besar tabungan kita pada akhir tahun pertama, nah, untuk menentukan besarnya tabungan kita pada akhir tahun pertama, kita bisa cari dengan cara kita dari tabungan awal kita, yaitu 1 juta, kita tambahkan dengan 5% dari tabungan kita, yaitu 5% dari 1 juta. Gitu ya, karena di situ berlaku bunganya adalah 5%. Berarti kan di sini 1 juta ditambah 5/100 ya. Kalikan 1 juta. Seperti ini, berarti di sini kita jumlahkan menjadi 1.050.000. Ini adalah besar tabungan pada akhir tahun pertama dengan asumsi tabungan tersebut tidak kita ambil sama sekali. Nah, misal kita akan hitung lagi, kalau pada akhir tahun pertama besarnya 1.050.000, pada akhir tahun kedua itu berapa? Dengan asumsi sama ya, bahwa uang tersebut tidak kita ambil sama sekali. Nah, untuk menentukan banyaknya tabungan pada akhir tahun pertama, yang menjadi patokan berarti kan tabungan pada akhir tahun pertama ya, bukan pada tabungan awalnya, karena yang kita cari adalah pada tahun kedua. Berarti pada akhir tahun pertama yaitu 1.050.000. Ditambahkan karena bunganya adalah 5% per tahun, maka bunga itu dikenakan pada tabungan di akhir tahun pertama, bukan pada tabungan awalnya. Berarti sini 5% kali 1.050.000. Berarti di sini adalah 1.050.000 ditambah 52.500. Berarti sini sama dengan 1.102.500. Berarti banyaknya tabungan pada akhir tahun kedua itu adalah 1.102.500. Begitu juga apabila kita mau menentukan tabungan pada akhir tahun ketiga, berarti yang kita perhatikan adalah besarnya tabungan di akhir tahun kedua. Nah, melihat dari konteks ini bisa kita rumuskan. Misalkan tabungan awal ini kita anggap sebagai MO, modal awal atau tabungan awal, dan bunga majemuknya 5% per tahun kita anggap sebagai R. Berarti untuk menentukan tabungan pada akhir tahun pertama kita anggap sebagai M1, itu adalah dengan menjumlahkan tabungan awal MO ditambahkan dengan besarnya bunga dikalikan tabungan awal. Ya, berarti kan di sini MO ditambah R/100 dikalikan MO. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus R/100 dikalikan MO.
Nah, begitu juga kalau misalkan kita mau mencari besarnya tabungan pada akhir tahun kedua, berarti kan kita anggap sebagai sini M2 ya. M2 berarti kita ambil dari M1, besarnya tabungan pada akhir tahun pertama, ditambah besarnya bunga per tahunnya, besarnya bunga dari tabungan yang pada akhir tahun pertama. Berarti di sini M1 ditambah R per 100 dikalikan M1. Sehingga bisa kita sederhanakan, berarti sini 1 plus R per 100 dikalikan M1. Nah, apabila kita mau mencari banyaknya tabungan pada akhir tahun kedua, tapi hanya diketahui tabungan awalnya, berarti M1-nya ini bisa kita ubah ya. M1 kan tadi kita punya 1 plus R per 100 MO, berarti bisa kita ubah nih. Di 1 plus R per 100 dikalikan 1 plus R per 100 dikalikan MO. Sehingga di sini untuk menentukan besarnya tabungan pada akhir tahun kedua bisa kita cari dengan 1 plus R per 100 pangkat 2 dikalikan modal awal. Nah, dari kedua konsep ini maka bisa ditentukan untuk menentukan banyaknya tabungan atau modal pada akhir tahun ke N, maka bisa dirumuskan dengan MN, berarti jumlah modal di tahun KN atau tabungan di tahun KN itu sama dengan 1 plus R per 100 pangkat N dikalikan modal awalnya. Seperti ini ya. Contoh, misalkan di sini modal sebesar 4 juta ditabung dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Yang ditanyakan tentukan besar modal selama 4 tahun, setelah 4 tahun. Berarti dari sini kita ketahui bahwa modal awalnya atau tabungan awalnya itu adalah 4 juta. Kemudian suku bunga majemuknya 5%, sehingga R-nya adalah 5% ya. Tentukan besar modal setelah 4 tahun, berarti nilai M-nya adalah 4. Yang kita cari adalah M4-nya. Berarti tinggal kita cari, untuk mencari M4, berarti kan sama dengan 1 plus R per 100 pangkat N dikalikan modal awalnya. Berarti di sini 1 plus 5%, berarti dia artinya 5 per 100 ya. Persen itu per 100, N ya berarti 4 dikalikan modal awalnya, yaitu 4 juta. 1 tambah 5 per 100 itu sama dengan 1,05. Ini ya, 5 per 100 itu sama aja dengan 0,05. Berarti pangkat 4 dikalikan 4 juta. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kalian bisa menggunakan bantuan kalkulator ya. Berarti ini sama dengan 1,2155 dikalikan 4 juta. Berarti ini nilainya sama dengan 4.862.025 rupiah. Ini kalau misalkan perhitungan menggunakan kalkulator ada yang ketemunya segini, atau nilainya bisa mendekati 4.862.000. Seperti ini ya. Untuk mempermudah perhitungan silakan bisa menggunakan bantuan kalkulator. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, Pak Junaidi menginvestasikan modal sebesar 20 juta di bank dengan suku bunga majemuk 4% per semester. Berarti di sini modal awalnya itu adalah 20 juta. Di mana suku bunganya adalah 4% per semester. R-nya berarti 4%. Per semester berarti dia artinya per 6 bulan ya. Kalau tadi yang di soal sebelumnya kan dia per tahun, kalau ini per semester. Jika modal tersebut menjadi 27 juta, berarti setelah disimpan sekian semester, itu modalnya menjadi 20.372.000. Yang ditanyakan berapa tahun Pak Junaidi menginvestasikan modalnya, berarti yang akan kita cari adalah nilai M-nya. Lamanya Pak Junaidi menanamkan investasi modal tersebut. Oke, berarti sama ya untuk perhitungannya kita gunakan perumusan MN sama dengan 1 plus R per 100 pangkat N dikalikan modal awal. Berarti di sini 27.372.000 sama dengan 1 plus 4 per 100 pangkat N dikalikan modal awalnya itu adalah 20 juta. Seperti ini. Berarti ini 20 juta, berarti kan bisa kita pindah ruas di sana ya.
Pindah ruas ke sana kan berarti nilainya dibagi 27.372.000 dibagi 20 juta. Kurang lebih mendekati ini nilainya 1,3686. Silakan bisa kalian cek perhitungannya menggunakan kalkulator ya. 1 ditambah 4/100 berarti 1,04 pangkat N. Nah, akan kita cari N. Silakan ingat-ingat kembali, kalau kita mau mencari nilai N, itu kan sama saja eksponensial ya. Ini eksponensial. Nah, untuk mencari nilai pangkatnya, inverse dari eksponensial itu adalah logaritma. Berarti kita menggunakan bantuan logaritma untuk mencari nilai pangkat N. Kita tahu, misalkan nih, kita cari 2 log 8, itu kan nilainya 3. Apabila bentuk logaritma ini kita ubah menjadi eksponensial, ini kan berubah jadi 2 pangkat 3 sama dengan N. 3 itu kan berarti pangkat 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8. Berarti berlaku juga sama dengan ini. Berarti di sini 1,04 log 1,3686 itu sama dengan N. Nih ya. Nah, logaritma ini, nilai logaritma ini bisa kalian cari menggunakan kalkulator. Tapi biasanya kalau misalkan kita langsung menghitung nilainya ini di kalkulator agak susah. Ingat kembali sifat logaritma ya. Sifat logaritma. Dimana jika ada A log B itu nilainya sama dengan log B per log A. Nah, berarti 1,04 log 1,3686 itu nilainya sama aja dengan log 1,3686 dibagi log 1,04. Ini sama dengan N. Ini bisa kalian cari menggunakan bantuan kalkulator ya. Sehingga nilai N-nya itu sama dengan 8. Nilainya mendekati 8. Mungkin 8, sekian ya. Tapi ini 8. Nah, ini kan sudah ketemu nih nilai N-nya sama dengan 8. Tapi ingat, 8 ini dia dalam semester 8 semester. Karena kan ini per 6 bulan nih suku bunganya. Nah, yang ditanyakan padahal berapa tahun Pak Junaidi menginvestasikan modalnya. Ingat, yang namanya 1 tahun dia berarti ada 2 semester. Berarti kalau 8 semester berapa tahun? Berarti ini tinggal dibagi 2. Berarti dia jawabannya adalah 4 tahun. Oke, mungkin itu 2 contoh ya untuk penerapan dari bunga majemuk dan bagaimana sih cara mencari besarnya tabungan atau modal jika diketahui bunga majemuknya seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.